Halo kelas 6, masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-6. Sekarang pembelajaran terakhir di tema 1 ya. Jadi Ibu ulangi materinya disertai dengan evaluasi. Masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Bahasa Indonesia. Setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok penting dengan tepat. Kemudian 2, yaitu evaluasi tema 1, karena sekarang pembelajaran terakhir di tema 1. Kalian telah belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Sangat menyenangkan bukan? Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya kalian sudah berolahraga supaya badan sehat dan bugar ya. Masih semangat ya anak-anak? Alhamdulillah di kesempatan tema 1 ini kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5 alhamdulillah sudah kita pelajari di tiap pembelajaran yang kemarin. Nah, Ibu ulangi lagi ya supaya kalian tidak lupa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kata kuncinya yaitu ketuhanan. Contohnya apa? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama, dan yang lainnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya apa? Kemanusiaan. Contohnya apa? Saling menghargai. Kemudian 3. Persatuan Indonesia. Apa? Kata kuncinya persatuan atau kerjasama ya. Lanjut 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya apa? Ya, bisa musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin apa contohnya? Ya, gotong royong, ya, saling membantu, boleh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan nilai-nilai yang ada terdapat pada sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita membaca ya. Di sini ada bahasa Indonesia, yaitu kita pada tema 1 ini sudah menentukan ide pokok dan ringkasannya ya. Masih ingat dengan ide pokok? Ya, ide pokok itu apa? Gagasan utama atau intisari dari suatu paragraf. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Kemudian, daun pandan wangi. Kalian pernah melihat daun pandan wangi? Daun pandan wangi adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan wangi disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai tui. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar daun yaitu 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris.
Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap pewangi dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan dari teks ya. Kalian sudah paham kemarin bagaimana menyimpulkan suatu teks yaitu dengan cara ya menggunakan kosakata baku diantaranya ya. Kemudian kalimatnya ringkas dan jelas. Jadi alhamdulillah tema 1 ini kita sudah belajar tentang ide pokok dari suatu paragraf dan kesimpulan dari suatu teks ya anak-anak. Masih semangat ya anak-anak? Alhamdulillah di tema 1 kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN ya. Lambang-lambangnya, simbol-simbolnya, benderanya ya kita sudah pelajari. Nah, masih ingat tentang negara ASEAN ada berapa? Ya, pintar, ada 10. Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, dan Filipina. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang kondisi geografisnya, sosial budayanya, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Mudah-mudahan kalian paham ya, nanti kalian baca kembali dari latihan-latihan yang telah dikerjakan. Nah, Ibu bahas sedikit tentang kondisi geografis Asia Tenggara ya. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu diantaranya negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, ini sekilas tentang kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, kita ulangi lagi tentang IPA. IPA pada tema 1, alhamdulillah kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Ini kita sudah pelajari perkembangbiakan pada hewan. Ada ovivipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya, ada generatif, vegetatif buatan, vegetatif alami. Nanti kalian baca lagi di buku catatan ya, supaya kalian lebih paham. Nah, matematika. Alhamdulillah di tema 1 kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran. Langkah-langkahnya kalian harus hafal ya. Yang pertama yaitu selesaikan operasi di dalam kurung. Kemudian selesaikan perkalian atau pembagian. Dilanjut dengan penjumlahan atau pengurangan. Ini untuk evaluasinya ya. Kalian nanti kerjakan buat kesimpulan dengan menggunakan kosakata baku. Ini bahasa Indonesia. Kemudian ini evaluasi PKN menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila. Selanjutnya ini apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Ini adalah evaluasi untuk IPA. Selanjutnya ini kalian membuat soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Gunakan bilangan 3, 6, 7. Kamu bisa menggunakan tanda pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemarin kita sudah mencoba ya membuat soal cerita. Ini adalah evaluasi matematika. Kemudian di sini evaluasi untuk IPS. Sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN, jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas tadi bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dari teks suatu laporan yang dibacakan. Kemudian kita sudah membahas secara singkat tentang materi-materi di tema 1 dan selanjutnya itu evaluasi tema 1. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Kita tutup dengan doa.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kita berjumpa di tema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.